Salawat dan salam marilah senantiasa kita mohonkan untuk disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi khurijana min al-dhulumati ila nur. Mudah-mudahan kita juga akan tetap mengikuti sunnah beliau sampai akhir hayat kita masing-masing. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa hal, terutama sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang paling kita nantikan, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh barokah. Banyak namanya bulan Ramadan ini disebut-sebut oleh Rasulullah sesuai dengan fadilah-fadilah yang terkandung di dalamnya. Bulan Ramadan itu sendiri artinya pembakaran segala dosa kita, insya Allah nanti kita dibakar semua dosa kita tidak habis, kita insya Allah kembali suci. Kayaumin waladat ummuhu, seperti hari kita dilahirkan oleh ibu. Mudah-mudahan nanti ya kita penuh harap, penuh keyakinan demikian. Kemudian juga bulan Ramadan ini disebut juga oleh Rasulullah sebagai Syahrul Mutahhir. Syahrul Mutahhir itu artinya bulan pembersih. Kemudian juga bulan Ramadan ini dinamakan sebagai Syahrul Quran, karena pada bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan pertama kali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada malam nuzul Quran. Juga bulan Ramadan ini dinamakan sebagai Syahrul Mubarak, artinya barokahnya amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini berlipat ganda dibandingkan dengan di bulan-bulan lainnya. Alhasil banyak nama bulan Ramadan itu ya. Makanya kita bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta-minta kita sehat walafiat. Kemudian juga kita punya kelapangan waktu untuk kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang akan datang. Hampir di tengah seribu Ramadan mana sampai puluh. Sedangkan corona ini katanya masih ya, akhirnya aku masih di bermasker aku, katanya masih entah Allah alam. Tapi mudah-mudahan kita yang selalu membersihkan diri, membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh hidung. Memanglah disyariatkan dalam agama kita kan, membasuh mulut, kumu-kumu, beristinsyak, artinya memasukkan air ke hidung, dimusta, dibersihkan, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh keting. Paling hidup itu 5 kali semalam itu paling hidup. Bahkan nanti yang lebih dari itu, kalau juga yang memang sudah alim, orang-orang yang wara, orang-orang yang zuhud, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, dia selalu kapan batal ambil wudu, kapan batal berwudu lagi. Namun itu dia melalui sembahyang dan batal lah. Kalau tunggu kamu langsung sembahyang di satu, kamu langsung ambil wudu lagi. Tapi arti kata kita umat Islam ini adalah orang yang bersih. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, an-nazafatu minal iman. Bersih itu adalah bagian dari tanda orang yang beriman. Apalagi kulat dalam di pasar masih kulat, di rumah masih kulat puluh. Apalagi dan misalnya undangan kumpul kampung Jumat berbaulah segala macamnya, itu artinya tidak bersih. Kita memang umat Islam ini anjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu membersihkan diri, baik kebersihan itu secara lahir
dan lebih-lebih lagi kebersihan secara batiniah. Hati kita harus bersih. Hati yang bersih itu yang Luqman. Pertama, hati kita itu selalu ikhlas menerima apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Mak di mak tu injukannya li Tuhan ngeri itu, kita harus ikhlas menerimanya. Nah, itu hati yang bersih. Kemudian juga hati yang bersih itu tidak berburuk sangka kepada orang lain. Nah, ini bahaya gitu kalau kita berburuk sangka kepada orang lain. Curiga saja kalau itu ini curiga. Kenapa curiga saja itu? Jangan, tidak boleh curiga. Kecuali kalau memang kita malam-malam, tengah malam, jam 12, jam 1 maka di jemaah kolbera depan rumah kita itu boleh dicurigai model itu. Kalau dinancakkan di tengah yang enggak boleh. Tapi kalau dengan teman-teman dia tidak boleh itu curiga. Jangankan apalagi lagi curiga lagi dia boleh, apalagi menuduh. Menuduh itu menuduh, kamu ini ahlul bid'ah, kamu masuk neraka kamu. Apa neraka itu? Dia pegang kunci. Jangan mudah itu ya. Itu kita harus bersih. Prasangka kita harus baik. Sesama umat Islam itu sudah dipandu oleh Rasulullah. Orang Islam itu apabila dia telah melaksanakan sunnah Rasulnya, itu sudah membaca 2 kalimat syahadat, sudah itu melaksanakan sunnah Rasul Islam. Soal terjadi perbedaan cara, itu biasa. Sejak Nabi Adam dengan Hawa lagi-lagi sependapat. Ya. Jadi perbedaan itu memang sudah menjadi sunnatullah. Sudah ketetapan Allah. Adam dengan Hawa lagi sependapat. Keluarga kita cerita ya. Masalah buah kuldi. Kata Adam jangan gitu. Sekira makna ada cobakan itu berselisih paham juga dulu. Sejak anak Adam itu lah selisih paham dulu antara Qabil dengan Habil sampai terjadi pertumpahan darah, bahkan mati salah satu di antara karena tidak sepaham. Kata Qabil, aku tetap ingin menikahi adik kandungku sendiri. Wah, kata Habil dulu itu ketentuan Tuhan. Selat selawang yang lahir sebab Nabi Adam kalau melahirkan anak sepasang, lanang betina, satu lahir lanang betina, satu lahir lanang betina. Dan lahir lanang betina ini harus yang betina dinikahkan dari lanang yang lahir berikutnya. Dia betina, lanang betul aku dikawinkan dengan betina yang lahir berikutnya. Dia boleh sama yang serempak kembar tadi. Tapi Habil ini aku bekok jadi kami sumpah lahir. Padahal lagi tunjuk ini dulu itu aturan berselisih paham. Jadi lapisan di Nabi Adam perbedaan pendapat itu sampai di masa Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW di masa itu para sahabat pun banyak yang berbeda pendapat. Tapi mereka tidak ribut. Dia saling tuduh, oh kamu ini begini-begini, kamu ini masuk neraka juga. Nah itu tidak boleh, karena kita sendiri belum tentu. Makanya dalam surah Al-Hujurat ayat 11 diperingatkan oleh Allah, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah suatu kaum itu mencela kaum yang lain, sebab boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari yang mencela. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, apa yang selama ini sudah kita dapati, yakinilah itu adalah ajaran dari guru kita dari gurunya dari gurunya, dan terus sampai kepada mazhab yang 4, sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terjadi perbedaan yang biasa, ada apa-apa, asal baik. Kalau bunyi kalimat syahadat lain, nah ini bahaya itu. Asyhadu
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad shadiq Rasulullah. Ini kecuali gitu kan ya. Tapi kalau kita masih sama, rukun Islam kita sama 5, rukun iman kita sama 6. Nah, masalah kita melaksanakan rukun Islam ini memang sudah sejak dari dulu, sejak dari masa sahabat itu ada berbeda. Ada sahabat Rasulullah yang ditunjuk menjadi imam di Masjid Quba, Madinah. Beliau ini asal imam, udah baca Fatihah, baca qul, baru baca ayat berikutnya lagi. Rukuk, sujud, berdiri lagi, baca Fatihah, udah baca Fatihah, baca qul lagi, baca ayat yang lain, udah. Nah itulah setiap imam. Enggak jamaah apa ketika bani lain dengan Rasulullah. Begitulah kapan jadi imam di sini, maka masih kalau gitulah. Boleh pilih ada kapan. Apakah berhenti baca qul atau apakah berhenti jadi imam? Kata Allah itu, aku lebih baik berhenti jadi imam daripada berhenti baca qul. Jadi dia imam, maka dia akhirnya dipanggil oleh Rasulullah. Kau cerita kapan lagi imam di Masjid Quba? Benar ya Rasulullah, tidak dia pun imam di Masjid Quba. Kenapa? Sebab jamaah dia senang aku baca qul. Maka itu Rasulullah, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu dengan membaca qul huwallahu ahad itu, setiap udah membaca Fatihah akan memasukkan engkau ke dalam surga. Nah itu loh benar, jadi itu baru tahu para sahabat. Nah, jadi tidak usah lah ya dari muka membeda pendapat. Misalnya kita kan masuk puasa, mungkin hari yang terlulus hari, mungkin selepas, kita selepas. Dia kan kita terlulus hari, dia sejak silakan. Itu perlu kita permasalahkannya, karena memang sejak di zaman Rasulullah terjadi perbedaan itu. Rasulullah itu terlalu memihak kepada sesuatu. Nah jadi itu yang harus kita pedomani di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Hadirin jamaah sekalian rahimahumullah, sehubungan dengan kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka kita harus menyiapkan diri secara lahir batin untuk menghadapi bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini kita dipacu untuk beribadah ekstra, lebih banyak, lebih kuat dari ibadah-ibadah yang dilaksanakan pada bulan-bulan sebelumnya. Coba bayangkan nanti kita puasa puasa selama 30 hari, dia boleh makan, dia boleh minum, harus menguasai hawa nafsu. Kemudian di bulan puasa nanti malamnya kita dianjurkan sholat tarawih. Udah sholat tarawih kita dianjurkan membaca banyak Al-Quran. Baca Al-Quran itu kan jadi ekstra banyak ibadah yang akan kita laksanakan, yang disunnahkan dan diwajibkan oleh Allah, disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya perlu persiapan. Sebelum datangnya bulan Ramadan, kita melalui bulan Rajab. Setelah bulan Rajab kita memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban baru Ramadan. Di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini disebut-sebut oleh Rasulullah sebagai syahrul mukar, atau syahrul asyrafus syahr, yaitu bulan yang mulia. Bulan yang mulia, bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan adalah bulan-bulan yang mulia. Mengapa demikian itu? Karena selama 2 bulan ini kita harus sudah bersiap-siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah coba kalau kita perhatikan di bulan Rajab itu mengingat sejarah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Apa yang menjadi inti dalam peringatan Isra Mi'raj itu? Yang pertama, Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi kita tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Kemudian Allah dengan mengadakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu juga untuk menguji manusia.
Sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa ma ja'alnakum wa ma ja'alna ma'a wa ja'alna ma'a masyaallah wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatan linnas, kata Allah. Tidak aku jadikan Muhammad penglihatan yang ditunjukkan bagi kamu waktu perjalanan Isra Mi'raj itu melainkan untuk menguji bagi seluruh manusia. Jadi Mi'raj itu sebagai ujian begitu. Siapa yang percaya, siapa yang ragu-ragu, siapa yang tambah menolak, siapa yang semakin kuat keimanannya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dan yang ketiga kita diingatkan atas perintah sholat. Nah, sholat ini merupakan ibadah yang utama. Jadi makanya kita menjelang bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan ibadah kita, terutama ibadah sholat. Sekarang puasa. Puasa ini memanglah ditembaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang bernama Usama bin Zaid. Kata Usama bin Zaid, "Qultu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah," kata Usama bin Zaid, "ma araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu bisya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah minta engkau berpuasa di bulan-bulan lain dalam satu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Artinya Rasulullah itu melebihkan, mengistimewakan ibadah di bulan Sya'ban. Coba jawab Rasulullah. Kata Rasulullah, wa huwa kadzalika syahrun wa dzalika syahrun, dan demikian itulah di dalamnya ada satu bulan baina Rajab wa Ramadan, di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan itu syahrun, yaitu ada suatu bulan yang yaghfulun nasu anhu, banyak dilupakan oleh manusia. Manusia banyak lupa dengan suatu bulan itu. Bulan mana itu? Baina Rajab wa Ramadan, yaitu di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi bulan apa itu? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini kata Rasulullah banyak dilupakan oleh orang. Banyak orang tidak mengerti dengan bulan Sya'ban. Fadilah-fadilah yang terkandungnya di dalamnya itu banyak dilalah. Lalu apa kelebihan bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Kata Rasulullah, turfa'ul a'malu, diangkat amal seluruh hamba-hamba Allah ini ila Rabbil Alamin, kepada Sang Maha Pencipta sekalian alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Sya'ban ini diangkat seluruh amal ibadah orang mukmin ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'uhibbu ayyurfa'a amali, kata Rasulullah, maka aku sangat suka, sangat senang kalau amal ibadahku ini diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asu, lalu aku berpuasa. Nah, jadi salah satu fadilah atau amal yang sangat dianjurkan yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Sya'ban adalah ibadah puasa. Tapi jangan dinamakan puasanya puasa pertama, puasa Sya'ban. Tidak. Karena memang Rasulullah itu sudah berpuasa di setiap bulan, tetapi melebihkan caranya. Seperti yang dikatakan oleh Usama bin Zaid tadi. Usama bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak pernah minta engkau berpuasa di satu bulan, di bulan-bulan yang lain seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Artinya Rasulullah itu memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban. Lalu kata Rasulullah, memang ada satu bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan yang sering dilupakan oleh manusia akan fadilah-fadilah di dalamnya.
Padahal di bulan itu turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Nilai-nilai ibadah yang dilaksanakan oleh hamba-hamba Allah ini pada bulan itu diangkat langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'uhibbu, kata Rasulullah, maka aku senang, wa asum wa ana asumu, dan aku berpuasa. Puasa itu memang sudah sering dilakukan oleh Rasulullah, tetapi di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini Rasulullah meningkatkan ibadah puasanya. Namun demikian Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, bukan hanya puasa harus kita tingkatkan di bulan Sya'ban ini demi untuk menghadapi bulan Ramadan yang nanti kita akan menghadapi ibadah yang ekstra, ibadah yang lebih, di mana kita biasa di siang hari kita puasa sepanjang bulan, kemudian di malam harinya kita akan melaksanakan sholat tarawih, dan juga bagi yang punya waktu melanjutkan ibadahnya dengan bertadarus Al-Quran, baca Al-Quran banyak. Makanya kita pun di bulan Sya'ban ini melatih diri untuk menghadapi itu. Di samping memang apa yang kita lakukan, amal ibadah di bulan Sya'ban ini akan diangkat oleh Allah kepadanya nilai-nilai ibadah yang kita laksanakan. Jadi bukan cuma puasa, sholat sunat malam, kita mulai di bulan Sya'ban. Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sangat dipentingkan pada bulan Ramadan itu seperti berinfak, bersedekah. Lakukan infak dan sedekah walaupun kecil semampu kita. Nah, itu sedekah. Arti sedekah itu ada yang diberikan kepada orang lain. Sedekah namanya. Apabila dengan ikhlas. Inilah makanya kebiasaan jemaah dulu, walaupun bayi lagi masih ada yang melakukannya. Nah, sedekah budaya tuh bulan ruah. Nah, bulan Sya'ban, bulan sedekah bahasa itu, bahasa Arab sedekah, artinya ada yang diberikan kepada orang lain. Itu apa sedekah? Paling dini kan sedekah ayam, dimulaikan, sudah itu masak nasi, dan di situ sebelum makan, sebelum menikmati sedekah tadi dari jemaah tuan rumah itu berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, berikanlah kekuatan lahir dan batin kepadaku, ya Allah, kesehatan supaya aku dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan nanti dengan baik dan sempurna. Ilo jadi, aku kalah ilo bersedekah. Sedekah kita itu nilainya nanti akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makanya ada zaman dulu kan, walaupun bayi lagi masih ada juga kan sedekah ruah itu. Itu salah, jangan kita katakan oh diberi itu perintah, diberi memang diberi perintah sedekah, tetapi Rasulullah meningkatkan amal ibadah di bulan Sya'ban, baik itu ibadah sholat sunatnya, baik itu puasanya, termasuk zikir-zikir dan tilawatul Quran diperbanyak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Sya'ban, infak dan sedekahnya. Hadirin yang saya hormati rahimakumullah, nanti kita di bulan Ramadan itu nanti kita akan melaksanakan suatu perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berpuasa. Nah, berpuasa ini intinya menahan lapar dan menahan haus, artinya tidak makan, tidak minum. Namun demikian, kalau hanya seperti itu, hanya sekedar menahan lapar, menahan minum, puasa itu tanpa kita menambah dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat-sholat sunat malam, tarawih, apalagi kalau misalnya kita tambah dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang, ngomong gaji, ngumpat, berbohong, maka nilai puasa tadi hanya mendapat lapar dan haus. Makanya kata Rasulullah, banyak sekali orang yang berpuasa, kata Rasulullah, di bulan Ramadan ini yang mereka tidak mendapat apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus. Itu artinya dia tidak dapat pahala. Karena apa? Karena puasanya cuma itu hari tidur makan, tidur minum, mulai dari pagian, dari terbit fajar sampai di tenggelamnya matahari, cuma tidur makan, tidur minum baik. Ini gawe-gawe maksiat lain masih digawekan. Nah, makanya orang ini kata Rasulullah hanya mendapat lapar dan mendapat haus.
Nah oleh karena itu makanya cara puasa yang baik itu mulailah di bulan Sya'ban ini. Kita punya tiap pagi. Berapa kemampuan kita? Enggak sepuasa sebulan belum. Kemana kira Rasulullah itu sebulan. Sebab kata Siti Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyamahu illa fi Ramadan. Saya tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa menyempurnakan 30 hari kecuali hanya pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itulah Nabi yang puasa sebulan. Yang lainnya mana? Nah, hanya saja kata Siti Aisyah bahwa Rasulullah itu aksara siyamahu, memperbanyak puasanya min Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Itu yang kita pahami dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu memperbanyak amal ibadah, terutama ibadah puasa. Karena apa dia memperbanyak ibadah puasa? Karena nanti di bulan Ramadan akan melaksanakan ibadah puasa wajib. Jadi persiapan itu termasuk persiapan. Namun demikian, semua amal ibadah yang dilaksanakan di bulan Sya'ban itu turfa'u ila Rabbil Alamin, akan langsung diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu fadilahnya. Nah, cuman kita ini kadang-kadang zaman dulu ada perbuatan-perbuatan ibadah sholat yang dianggap sunat sholat di malam nisfu Sya'ban. Itu anggap dulu ya. Sebenarnya tidak ada itu perintah. Kalau perintah dari Rasulullah supaya setiap malam nisfu Sya'ban, artinya nisfu Sya'ban itu pertengahan bulan Sya'ban. Sunat kamu sholat di pertengahan bulan Sya'ban. Bukan begitu maksudnya. Memang orang yang memang sudah sering melaksanakan sholat malam, maka apabila sholat malamnya itu di bulan Sya'ban, maka pahalanya akan langsung diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita wahai sunat, kita sembahyang nisfu Sya'ban. Tidak ada yang namanya sholat atau sembahyang nisfu Sya'ban. Zaman dulu memang ada istilah dulu itu. Tapi kalau kita istilah-istilah jemebari itu harus kita pahami dengan baik. Jangan kita laju terpaut, oh ya itu dia sunat nisfu Sya'ban, usolli sunatan nisfi Sya'ban, rakaataini, aku sholat nisfu Sya'ban 2 rakaat karena Allah. Begitu. Maksudnya dia begitu. Kalau sengaja kita mengatakan ada sunat nisfu Sya'ban, maka ini yang namanya membuat-buat perkara baru. Jangan. Tapi bagi orang yang memang sudah terbiasa melaksanakan sholat malam, maka apabila dia sholat malam di bulan Sya'ban, itu harus di nisfu Sya'ban, mulai masuk bulan Sya'ban sampai berakhir bulan Sya'ban, maka amal ibadahnya itu akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya harus kita bedakan. Nah, sama dengan misalnya kita kebiasaan jenguk nak baju hitamnya, jenguk nak baju hitam, itu kurang harus baju hitam. Tapi apa memanglah kebiasaan kita pakaian hitam, apalagi ibu-ibu ya. Kalau di Mekah itu di Arab ya, memang ibu-ibu pada umum pakaian hitam. Kalau gitu nyala pakaian putih segala macam ya. Kalau misalnya memanglah terbiasa, memang begitu adanya pakaian hitam yang sering kita pakai, kebetulan waktu juga kita berpakaian hitam boleh. Karena dia begini sebenarnya dalam tuntunan kita, kalau kamu melayani, hendaklah kamu pakai pakaian yang hitam. Memang begitu. Tapi memang ada baiknya. Ada baiknya itu karena kita kalau lantak jenguk kita berpakaian baju kembang-kembang abang kuning bertajuk-tajuk merah itu memang jadi sergap ya. Jadi pakailah yang redup. Itu saja. Tidak harus yang hitam. Karena kadang-kadang bahkan ada yang menganggap kalau kita sengaja kebetulan jenguk pakaian hitam, kemudian jenguk disimpan, mau ada jemaah mati angin jenguk lagi, dipakai lagi pakaian hitam. Nah itu yang tidak boleh. Karena apa? Sengaja kita membuat pakaian hitam untuk melayan, ini menyerupai orang beragama lain. Tidak boleh. Tapi kalau kita memang biasa pakai pakaian hitam, silakan, tidak masalah. Nah jadi begitulah masalahnya sholat sunat di bulan Sya'ban. Kalau namanya khusus sholat malam sunat malam Sya'ban, bulan Sya'ban itu jadi begitu. Hanya saja siapa yang melaksanakan sholat sunat di bulan Sya'ban ini, maka pahalanya akan langsung diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati rahimakumullah, di bulan Ramadan kita disunahkan, bahkan sunnah ini sangat ditekankan muakkad hukumnya, karena kita itu dianjurkan untuk melaksanakan sholat malam. Sholat malam itulah yang dinamakan tarawih. Nah, tarawih ini boleh kita tak pegang. Ada tarawih itu 11 rakaat termasuk witirnya. Ada yang tarawih itu 23 rakaat datang ke witir, ya. Ada cara gawekannya 4-4-3. Ada cara gawekannya 2-2-2-2-2-2-1. Ada 2-2-2-2-2-2-3. Masalah itu memang keterangannya ada kali gitu. Jadi tinggal kita yang mana yang mau kita ikuti. Nah, masalah apa yang pernah disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil lail. Rasulullah itu sholat malamnya 11 rakaat, 11 rakaat. Wa yusallimu fi kulli rak'atain, dia salam setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam. Tsumma yutiru bi wahidah, lalu diwitirkannya dengan 1. Tetapi dalam riwayat lain juga Aisyah bercerita ketika ditanya oleh sahabat bagaimana cara Rasulullah sholat malam. Kata Rasulullah kata Siti Aisyah, Rasulullah tidak pernah mengubah sholatnya kalau baik di bulan puasa maupun di luar bulan puasa 4-4-3. Jadi kuat kali keterangan itu, ya. Nah, itu jadi perlu diperselisihkan. Sekarang ini kita lihat ada di beberapa masjid, terutama Masjid Agung, melaksanakan sholat tarawih itu 23 rakaat termasuk witirnya. Termasuk witir 23 rakaat. Sebenarnya ini bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lah yang memulai sholat tarawih itu 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Sampai sekarang tetap diikuti di Masjid Mekah dan Masjid Madinah. Cara gawekannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai ini. Nah, kemudian kita ini ada sute yang sering kita tinggalkan di beberapa masjid. Kita kalau safari dulu ini, buat خذني إليك قد حار نبضي في الهوى بين يديك قد سال الورد دمعا مرا شوقا إليك موتا حياة لا أبالي فقلبي لديك خذني إليك أرتشف النور وأعتصر الرحيق من ثغر الشذا يعانق روحي ورد أحمر فيه الردى يا ضحكة أشيح عنها ظل الندى خذني إليك خذني إليك إني ظلام يرتجي وجه الضحى حنين هام كهمس سراب بوهم قضى يسابق وهج صحوة فيها الرجاء خذني إليك هدني السماء